Indonesia dikenal dengan masyarakat yang ramah dan suka menolong. Lantas, mengapa Indonesia dipandang ramah di mata dunia? Ternyata sebutan Indonesia sebagai bangsa yang ramah itu disebabkan oleh tradisi dan budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu nilai budaya Indonesia adalah sifat tolong menolong. Orang Indonesia sudah diajarkan untuk saling tolong menolong. Lalu pada zaman sekarang, apakah orang-orang masih memiliki kepedulian terhadap sesamanya? Mari kita simak video berikut. Pak, boleh minta hotspot Pak? Minta hotspot, bisa nggak? Mau ngechat teman Pak, soalnya habis tiba-tiba temanku nggak datang Pak. Hotspot ya? Iya, hotspot. Udah ya Pak ya, makasih ya Pak ya. Sudah? Ya udah, makasih Pak. Saya boleh minjem hotspot tak mas? Hotspot? Iya. Mau hubungin teman saya, nggak ada kuota. Permisi mas, boleh pinjam hotspot nggak? 18. Oh, Pak. Sebentar ya mas. Oh, ada teman saya ada. Oke, Sudah mas. Terima kasih ya. Permisi. Halo misi, boleh pinjem hotspot nggak ya? Oh, nggak ada kuota. Sorry ganggu ya. Oh ya udah, thank you ya. Ini aku tuh mau hotspot bentar bisa? Tadi aman satu yang Infinix Zero 08. Makasih ya Mas ya. Mas, boleh pinjam hotspot nggak? Alina, 1244683. Terima kasih ya Pak. Sebentar. Saya mau minjem hotspot, ada tak Pak? Buat telepon teman saya. Iya. Makasih ya Pak. Mas, boleh minta hotspotnya nggak Mas? Boleh. Udah ya Mas ya, makasih ya Mas ya. Pinjam hotspot sebentar. Oh, coba. 08 521 2-nya 3 kali 1, 2, 3. Ya, seperti pada 9 video sosial eksperimen tadi, dapat dibuktikan bahwa orang-orang zaman sekarang masih memiliki kepedulian terhadap sesamanya, yaitu Gen X sebanyak 5 orang, Gen Y sebanyak 1 orang, dan Gen Z sebanyak 3 orang. Gen X memiliki persentase 55,56%, Gen Y memiliki persentase 11,11%, dan Gen Z memiliki persentase 33,33%. Nah, selanjutnya adalah konsep tolong-menolong. Ini memiliki kaitan erat dengan filsafat manusia, terutama dalam hal memahami hakikat manusia sebagai makhluk sosial, moral, dan etis. Nah, berikut adalah beberapa hal kaitannya. Yang pertama, ada manusia sebagai makhluk sosial menurut Aristoteles. Dalam filsafat Aristoteles, manusia disebut sebagai sun politikon, atau makhluk yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, tolong-menolong ini merupakan ekspresi dari kodrat manusia yang saling membutuhkan untuk mencapai kebaikan bersama. Melalui dari tindakan tolong-menolong ini, manusia memperkuat hubungan sosial dan mendukung kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua ada etika dan kebaikan menurut Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant, tindakan tolong-menolong dapat dikaitkan dengan prinsip moral universal, yaitu kategorikal imperatif. Membantu orang lain mencerminkan tindakan yang sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima oleh semua orang. Nah, tolong-menolong di sini bukan hanya soal manfaat, tetapi tentang kewajiban etis terhadap sesama. Selanjutnya yang ketiga ada eksistensialisme dan solidaritas menurut Jean-Paul Sartre. Eksistensialisme menekankan terhadap kebebasan individu, tetapi Sartre juga mengakui bahwa keberadaan manusia saling keterkaitan. Nah, tolong-menolong mencerminkan solidaritas eksistensial, di mana manusia menyadari tanggung jawab terhadap orang lain sebagai bagian dari keberadaannya. Selanjutnya yang keempat ada humanisme, filsafat modern. Humanisme menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, tolong-menolong ini memiliki arti bentuk konkret dari penghargaan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas nilai setiap individu. Selanjutnya yang kelima ada filsafat timur, konfusianisme, dan budaya gotong royong. Dalam filsafat konfusianisme, harmoni sosial sangat ditekankan.
dan tolong-menolong adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dalam konteks Indonesia, konsep gotong royong mencerminkan semangat kolektivitas dan kerjasama yang sejalan dengan nilai-nilai filsafat manusia di budaya Timur. Nah, secara keseluruhan, tolong-menolong tidak hanya menunjukkan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, tetapi juga bahwa manusia memiliki dimensi moral dan etis yang mendorong mereka untuk peduli dan bertindak demi kebaikan bersama. Menolong sesama dapat kita kaitkan dengan nilai peka. Yang pertama, peduli. Peduli adalah landasan utama dalam membantu orang lain. Ketika seseorang peduli, mereka menunjukkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan atau kesulitan yang dihadapi orang lain. Kepedulian ini mendorong seseorang untuk bertindak membantu tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah dedikasi untuk benar-benar membantu hingga masalah terselesaikan. Komitmen menunjukkan kesungguhan seseorang untuk memberikan bantuan terhadap sesama. Yang ketiga, antusias. Antusias mencerminkan sikap positif dan semangat dalam membantu orang lain. Dengan antusiasme, seseorang memberikan energi yang positif, membuat bantuan-bantuan terasa tulus dan nyata, serta memberikan harapan dan semangat bagi yang ditolong. Ketiga nilai ini saling melengkapi dalam membangun hubungan sosial yang baik dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli. Otentisitas dan kaitannya dengan tolong-menolong, yaitu sebagai wujud keaslian diri. Tindakan tolong-menolong yang tulus mencerminkan otentisitas seseorang. Ketika seseorang membantu orang lain tanpa pamrih, itu menunjukkan kejujuran dan nilai moral yang mendalam, yang menjadi bagian dari identitas otentik mereka. Kesimpulannya, meskipun perkembangan zaman terus berjalan, namun budaya orang Indonesia yaitu saling tolong-menolong tidak luntur.